Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenny Febri Olivia dengan NIM A101-123-1079. Nah, di sini pernahkah kalian mendengar tentang penganiayaan psikis? Mungkin kita lebih familiar dengan kata penganiayaan fisik. Tapi tahukah kalian bahwa tekanan mental dan intimidasi merupakan salah satu tindak pidana? Nah, pada video ini kita akan membahas tentang kasus yang sangat menarik, yaitu seseorang wanita yang mengalami penganiayaan oleh mantan suaminya. Bagaimana hukum di Indonesia dapat mengaturnya dan apa tantangan dalam penegakannya? Baik, langsung saja kita masuk ke kasusnya, yaitu seseorang perempuan yang bernama Siti Rahmawati yang mengalami tekanan mental berat setelah ia diintimidasi oleh mantan suaminya, yaitu yang bernama Hendra. Mereka sudah bercerai, namun si Hendra ini terus-menerus tidak berhenti meneror Siti lewat pesan singkat dan media sosialnya. Dia bahkan mengancam akan merusak reputasi Siti di tempat kerjanya dan membatasi akses sosialnya. Akibat tekanan ini, Siti mengalami gangguan mental berat dan harus menjalani perawatan psikologi selama 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tindakan pidana Hendra bisa dipidanakan? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena berkat KUHP nasional yang baru, penganiayaan psikis kini lebih diperhatikan. Dalam kasus ini, beberapa pasal yang dapat dikaitkan adalah yang pertama, yaitu pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Jika penganiayaan psikis terbukti menyebabkan gangguan mental berat, maka bisa dikaitkan dengan pasal ini. Namun pasal ini lebih berorientasi pada penganiayaan fisik. Yang kedua yaitu pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ancaman dan intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga ada pasal 310 sampai 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Ancaman mencemarkan nama baik dan fitnah dikategorikan sebagai pencemaran atau fitnah jika pernyataan disebarkan tidak benar dan merugikan korban. Tapi masalahnya, bagaimana cara membuktikan penganiayaan psikis? Kan nggak ada luka fisik yang kelihatan. Nah, disinilah tantangannya. Bukti-bukti pesan ancaman, hasil diagnosis dokter, dan kesaksian orang-orang terdekat menjadi kunci utama dalam membuktikan kasus ini. Tapi seringkali aparat penegak hukum tidak kurang paham tentang dampak serius dari penganiayaan fisik. Selain itu, perlindungan bagi korban juga masih lemah. Misalnya, Siti masih bisa menerima ancaman dari Hendra sebelum kasusnya diproses lebih lanjut. Nah, maka dari itu kita butuh solusi yang konkret. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang hukum ini, terus memperkuat perlindungan korban dan mengembangkan forensik psikologis agar dampak mental bisa mudah dibuktikan di pengadilan. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari kasus ini kita belajar bahwa hukum pidana di Indonesia terus berkembang dan semakin memperhatikan aspek kekerasan berbasis psikis. Tentu saja masih banyak yang perlu diperbaiki dalam implementasinya. Nah, menurut kalian, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup melindungi korban seperti Siti?